Lalu apakah saksi ahli dan bukti yang diajukan jaksa di persidangan dapat menjerat Jessica dalam kasus pembunuhan berencana dengan korban Wayan Mirna Salihin? Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di studio Kompas TV ayah dari Wayan Mirna Salihin, Edi Dermawan Salihin, juga ahli psikologi forensik Reza Indragiri, dan juga Christopher Hariman, ahli digital forensik. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Waalaikumsalam Pak Edi. Kalau terakhir, kuasa hukum dari Jessica menyatakan kalau dari saksi, fakta, ahli, juga barang bukti yang diajukan ke persidangan tidak ada yang menunjukkan sampai saat ini yang menunjukkan kuat bahwa Jessica yang membunuh Mirna secara berencana. Salah kali ya. Menurut saya sih terbalik ya. Bahwa justru direct evidence-nya itu udah menunjukkan. Cuma kan namanya lawyer kan Pak Oto kan dia mau lariin. Pokoknya supaya jangan itu kelihatan begitu. Kan saya udah bilang sama Pak Oto udah janji. Entah kalau saya buka emang jelas ya udah begini. Nah sekarang dia bilang kenapa itu ahli forensiknya Pak Christopher ya. Makanya saya tanya Pak Christopher kenapa bisa begitu. Oke lah kita ikut ke Kompas TV untuk dijelaskan. Oke. Jadi CCTV yang kemarin ditampilkan oleh Pak Christopher. Nah jadi sebetulnya itu begini loh. Kalau TV itu yang model sekarang yang digital itu bisa di wide mode ya, di zoom besar gitu. Itu pasti dia melar gitu. Dia melar kan itunya di atas atau di samping gitu. Jadi yang kelihatan adalah yang kita mau zoom. Nah, kenapa ada itu yang nggak bergerak jamnya? Itu kan di crop, maksudnya dipotong, tuh crop dipindahin ke situ supaya tahu pada jam detik ini Jessica melakukan ini. Tetapi detik itu bisa juga dijalankan, yaitu mengikuti yang sedang berjalan. Nah, dari mana itu faktanya? Nanti kita buktikan nih sekarang, nih hari, gitu loh. Nah, makanya saya nanya juga kepada ahli IT dari suatu pabrik elektronik teman saya, dia cerita, ini mah gampang gitu. Oke, yang dipertanyakan oleh Pak Oto adalah di menit-menit krusial itu 16:29. Kenapa mati itunya? Kenapa mati jamnya sementara ada gerakan di video itu? Pak Christopher punya penjelasan ilmiahnya, bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan soal hal ini? Ya, jadi mungkin seperti yang saya sempat jelaskan di sini juga, yang saya tayangkan waktu di persidangan itu kan dalam bentuk PowerPoint ya. Mungkin seperti Pak Edi jelaskan, kalau kita zoom, waktunya itu akan, karena ada di sebelah kiri atas, kalau kita zoom, otomatis waktu itu nggak akan kelihatan di waktu kita zoom. Makanya saya crop bagian zoomnya itu, bagian waktunya itu, saya letakkan di PowerPoint supaya bisa kelihatan seperti apa gitu. Bisa diperlihatkan? Ya. Kalau jadi ini salah satu contoh. Nah, sekarang kita perlihatkan. Ya, jadi ini salah satu presentation slide yang saya menggunakan teknik yang sama. Sekarang kalau saya play bagian bawahnya saja, yaitu bagian eventnya saja, waktu ini juga bisa berhenti. Jadi kita bisa lihat di bawahnya bergerak, tapi waktunya berhenti. Seperti yang Pak Oto bilang kemarin agak concern ya, jadi saya cuma ingin bantu jelasin aja biar jelas. Kemudian kalau yang ini waktunya pun akan, ini juga bisa waktunya akan jalan sesuai dengan pergerakan yang aslinya. Yang aslinya yang terjadi di situ. Oke, dari dua contoh tadi, apa bedanya? Kalau kita sebagai awam kan bertanya-tanya, apa bedanya tadi? Kalau yang berhenti waktunya sementara videonya jalan, sementara yang ini dua-duanya berjalan. Apa ada perbedaan soal itu? Boleh saya potong ya, saya jelaskan. Kedua ini kan menunjukkan nih, yang satu, yang Pak Oto tanya kenapa dia mati orangnya jalan terus, jangan-jangan ini rekayasa. Yang satu lagi ditunjukin, sebetulnya juga bisa dijalankan, yaitu mengikuti gambar itu, yang dimana dia punya detiknya itu hidden atau tersembunyi di atas atau di samping, karena dia di wide kan, di zoom. Nah sekarang kita lihat ada gambar ketiga yang kalau tidak di zoom, tidak di skip, tidak di wide, tidak di crop, tidak diituin, ada original aslinya. Nah kita kasih lihat, Chris. Itu saya rasa materi original ini seperti apa? Pak Oto akan ngerti ini. Jadi kalau kita gunakan di sini dengan waktu yang sama ya. Nah ini yang aslinya nih. 16:22:58. Ini saya tunjukkan juga waktunya. Tanggal 16:22:58. Detiknya sama. Nah ini yang asli. Kalau kita zoom di sini,
maka otomatis kan tidak kelihatan. Tapi kelihatan juga. Ya, kalau kita begini nih, misalnya saya cuma zoom bagian sininya gitu. Waktunya kan tersembunyi. Makanya saya crop bagian itu supaya buat Coba jalanin. audiens bisa lihat lebih mudah, ya kan. Nah, ya. Mundurin lagi ke sini. Ya. 2258 tadi. Ya, 2258 ya. Nah, udah 16-nya kelihatan lah udah. Ya, kemudian saya play. Nah, ini kelihatan juga tuh. Sama. Gerakannya nggak beda. Nah, itu dari tadi penjelasan Mas Kris juga Pak Edi. Kalau dari Pak Reza melihatnya CCTV ini sampai sekarang sudah menunjukkan atau belum? Sudahkah menjadi titik terang atau belum soal apakah betul Jessica yang didakwa membunuh Mirna secara berencana itu betul? Pertama, saya bukan pakar digital forensik. Ini saya tidak bisa mengatakan ini apakah sudah bisa dijadikan sebagai sebuah bukti digital forensik atau tidak. Tapi dari gerak-gerik yang dilihat di... Nah, kalau persoalannya adalah pertanyaan harus diubah. Apakah perilaku Jessica tersebut merupakan gerak-gerik orang yang akan melakukan pembunuhan berencana? Apa sudah tergambar dari CCTV? Nah, persoalannya adalah mata saya ini tidak bisa melihat gambar itu secara jernih. Saya tidak melihat ada sebuah gerakan yang sangat spesifik yang membuat saya bisa menarik simpulan apakah ini ya ataukah tidak terkait dengan seseorang yang didakwa melakukan pembunuhan berencana. Gerakan spesifik yang dimaksud adalah apakah memasukkan racun cyanida ke dalam gelas atau apa yang dimaksud oleh? Dari perspektif psikologi forensik sejak awal masuk di hadapan Pak Darmawan, saya katakan bahwa persidangan ini hemat saya hanya membutuhkan satu barang bukti. Apa itu? Yaitu sebuah rekaman yang memperlihatkan adegan bahwa terdakwa membubuhkan sesuatu. Sesuatu itu adalah yang selama ini beredar di publik diasumsikan adalah zat cyanida. Jadi terdakwa membubuhkan sesuatu ke dalam kopi, yang kemudian kopi itu diminum oleh mendiang Mirna. Kalau barang bukti itu tersedia dan bisa dilihat secara jernih oleh majelis hakim, bukan oleh saya, kemudian hakim mengatakan sah dan meyakinkan, maka masuk itu barang. Dakwaan terbukti. Tapi andaikan barang bukti itu tersedia, maka menurut saya kita sudah menemukan sekian banyak petunjuk, namun baru sebatas petunjuk. Sebuah barang bukti yang otentik, yang tak terbantahkan, yang tidak memiliki tafsiran ganda, bahwa inilah gerak-gerik orang yang sedang melakukan, memasukkan sesuatu yang ke dalam kopi yang mengakibatkan korban meninggal dunia, itu yang saya belum lihat. Boleh saya jawab? Silakan Pak Edi. Jadi gini Pak Reza, Ya. Pak Reza selalu pada setiap pertemuan kita juga kan sudah bicara kan, bahwa mata manusia, saksi, itu bisa berubah-berubah. Betul Pak Reza kan? Ingatan manusia bisa. Iya, ingatan manusia bisa berubah karena sesuatu bisa berubah, mata bisa salah. Saya kasih tahu ya, yang namanya CCTV itu barang gagu. Istilahnya tuh gagu tuh apa ya? Gagu, nggak bisa disogok, nggak bisa dirobah, nggak bisa diatur. Yang penting dia akan terus melotot. Apa yang terjadi 1000 juta kali diputar juga tetap dia akan 1000 juta kali sama hasil gambarnya. Kalau dia palsu bisa dicek oleh ahli forensik lain atau bagaimana dibawa ke luar negeri. Ya itu kan saya udah bilang Pak itu. Nah jadi maksud saya nih menganomali omongan Pak Reza. Kalau nanti kelihatan dia ngebubuin, saya katakan begini. Jessica tuh ada 2 pembicaraan. Ya, yang satu berkata, back di belakang, ya, kopi baru datang. Loh, dari awal saya udah ngomong kan waktu di satu program itu, bahwa itu back udah disusun. Sampai saya juga baru lihat tuh yang digeser-geser begitu. Saya tadi nggak lihat itu yang geser malah. Digeser supaya ketutupan kopi itu. Nah setelah kopi dia kerjain, baru dia pindahkan. Sekarang pertanyaannya, dari mana Pak Reza bilang itu udah disianida apa enggak? Gampang. Datang Jessica udah ngomong kok itu wangi. Kopinya gini dituang depan dia. Itu barista pikir itu yang beli itu Jessica. Yang mau minum Jessica. Nggak ada pikiran dia orang dikasih orang. Atau dikasih Mirna. Bahkan koktailnya aja tuh ditaruh di pojok kanan ujung-ujung. Saya juga baru lihat tuh. Baru teges kemarin tuh. Nah setelah teges gitu. Kemudian dipindahkan. Jebret begitu. Hani adalah saksi mahkota juga itu. Dia ngelihat kejadiannya, bahkan dia bilang dia icip itu warnanya kunyit. Kunyit itu sudah direkonstruksi adalah cyanida.
Jadi di tangan dia hitam, dituang oleh barista hitam, kemudian dia bekerja apa nggak tahu di dalam situ, dipindahkan jadi kunyit. Kenapa sekarang pertanyaannya? Dipindahkan, nggak kelihatan dia kerja ini kan karena backnya aja dia ngebohong. Kalau dia bener, dia nggak akan bohong itu back. Pertanyaannya kalau ke Mas Reza, artinya apakah dengan gerakan-gerakan tadi memindahkan back seperti itu bisa mengerucutkan bahwa itu jadi petunjuk bahwa Jessica yang melakukannya? Tapi kita bahasnya nanti.